kita balik ke ayatnya. Az-zaniyatu waz-zani, pezina laki-laki dan pezina perempuan dan pezina laki-laki dicambuk 100 kali. Dalam konteks rahmat Allah kepada kita yang tadi dalam surat An-Nur disebut 4 kali, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu. Zina memang wajib dilarang. Karena kalau kita punya hasrat, kita bisa menyalurkan dengan sangat baik melalui pernikahan. Sangat terhormat dengan pernikahan. Bukan dengan cara hina, dengan zina yang tadi menyakiti banyak sekali orang. Maka ada hukuman cambuk. Nah bagi kita yang nggak berzina, nggak usah takut dengan hukuman cambuk kalau kita nggak zina. Orang itu kan takut dengan hukuman kalau melanggar, dan kita tidak melanggar, jadi nggak takut. Maka ketika membaca ayat-ayat tentang hukuman dan kita memang nggak punya niat untuk melanggar, ya kita tenang-tenang aja. Mirip misalnya kalau ada razia lah. Ini contoh yang sangat sederhana. Kalau ada razia, lalu kita bawa kendaraan, misalnya saya bawa mobil, lengkap surat-suratnya, pakai safety belt, nggak ngelanggar. Ada razia, tenang. Selamat siang Pak, tunjukkan kartunya, tunjukin semua kelengkapan, silakan jalan lagi. Nggak mungkin kita dihukum. Atau kalau naik motor, motornya bagus, lampunya bagus, lengkap, ada spion, tidak melanggar, SIM STNK-nya ada razia, tenang. Yang deg-degan itu kalau SIM nggak ada, STNK-nya nggak ada, motornya nggak ada spion, nggak pakai helm, ngelanggar karena lawan arus, itu ketemu razia, deg-degan. Tapi kalau nggak ngelanggar, tenang. Kalau ada razia tuh Pak, kita lengkap, ada razia ya kita nyapa. Bahkan kadang-kadang kalau nggak ada razia, kita cari mana razia ini. Saya udah naik motor pakai helm, lengkap malah nggak ada razia, dicari razia. Jadi ketika membaca ayat tadi itu nggak usah khawatir kalau kita emang tidak punya niat melanggar. Yang khawatir kalau melanggar. Dan kalau melanggar memang harus dihukum. Sebab kalau nggak dihukum nanti pelanggaran nggak bisa habis. Supaya orang ada efek jerah, ya harus dihukum. Maka rahmat Allah adalah dengan cara memberikan hukuman bagi yang salah. Sebab kalau nanti nggak dihukum, orang akan melakukan kesalahan, melakukan kezoliman, dan dia tidak akan berhenti. Maka yang jadi korban banyak. Supaya korbannya tidak banyak, malah kalau bisa tidak ada korban, ya harus dihukum supaya ada efek jerah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali. Lagi-lagi jangan khawatir, ini bukan buat kita. Insya Allah kita di sini orang-orang yang baik, yang tidak akan berzina, jadi nggak usah khawatir. Dicambuk 100 kali. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun, jangan kamu merasa kasihan, jangan. Kasihan Pak, masih muda, kalau dicambuk. Lah kalau nggak dicambuk, zinanya jalan terus. Kalau dia zina jalan terus, itu bukan cuma 1-2 orang doang yang nggak nyaman hidupnya. 1 RT nggak nyaman Pak. Saya kasih contoh. Ada satu daerah di Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Saya tahu tempatnya karena saya sering ke sana. Itu di situ banyak kos-kosan Pak. Biasa kan orang itu punya rumah, dibikin kamar banyak begitu kira-kira. Bapak kalau tinggal daerah padat gitu tahu lah bentuk-bentuk kos-kosan. Dan itu biasa saja ya, hidup kita normal, baik-baik saja. Sampai kemudian ada satu kos-kosan yang lumayan bagus, lumayan lebar. Isinya itu perempuan-perempuan cantik, masih muda dan relatif terbuka. Yang ada apa? Yang ada mulai nggak nyaman ibu-ibunya. Nggak nyaman dalam artian apa ya? Dalam artian tadi takut suaminya tergoda. Dan benar Pak, ada yang saya kenal suaminya nggak pulang. Pas dilacak-lacak, dia sudah pindah rumah dengan salah satu yang di situ tinggalnya. Sotoy. Ya Pak, berita kayak gini tuh gampang nyebarnya Pak, percaya sama saya. Berita selingkuhan tuh ada di mana juga kita nyebarnya gampang. Nggak tahu kenapa, duduk aja itu, duduk ngomong biasa. 14 menit kemudian udah mulai, tahu nggak si Anu? Nah itu udah mulai gibah tuh. Kok bisa begitu? Iya. Akhirnya kemudian daerah situ ya jadi nggak nyaman. Yang ada apa? Yang ada lapor ke RT, ke RW, ke aparat, tolong dong gini-gini. Maka kemudian jangan kita karena sayang kita tidak hukum orang yang salah.
Justru kalau kita sayang, kita hukum supaya yang salah tidak lanjut salahnya, dan supaya orang yang baik tidak ikutan salah. Kalau nggak dihukum, yang salah tetap salah, yang baik ikutan salah, malah rusak kita. Lagi-lagi jangan khawatir, hukuman berlaku buat yang salah, yang nggak salah nggak dihukum. Dan orang yang berzina salah, harus dihukum. Jangan kasihan, nanti kasihan kalau dicambuk begini. Enggak, kalau dia nggak ngelanggar nggak akan dihukum. Nah, karena ngelanggar harus dihukum, Bapak dan Ibu sekalian. Kita itu dalam sehari-hari juga tahu orang yang melanggar harus dihukum. Saya kasih contoh, pencuri. Ada orang, ini saya nggak tahu, banyak banget ini sih Pak ya, kalau banyak banget cerita yang unik-unik gitu. Ini ada orang kredit motor, belum lunas, motornya dicuri. Motornya dicuri, belum lunas, tagihan tetap jalan, motornya nggak ada. Ini apa perasaan orang yang motornya dicuri padahal cicilannya belum lunas? Pasti sedih dan marah. Ya Allah, tiap bulan bayar cicilan 400, motornya nggak ada. Lah kalau kemudian pencurinya ketangkep, apa yang dilakukan? Dia harus dihukum. Kalau nggak dihukum, dia mencuri lagi. Lalu orang-orang yang lain malah enak juga mencuri, nggak usah kerja, punya motor, nggak usah beli, nggak usah kredit, punya motor. Akhirnya banyak pencurian. Nah, Al-Quran datang, ini dilarang, kalau kamu langgar ada hukumannya, kalau nggak dilanggar ada pahalanya. Enak hidup kita itu. Wala ta'khudkum bima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma dha'ifatun minal mu'minin muslimin. Dulu dicek nanti ya. Hendaknya ketika ada hukuman disaksikan supaya ada efek jerak. Kalau nggak ada efek jerak, orang lain akan ikut melanggar. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya ulang lagi, saya tegaskan lagi, zina itu buruk, harus dihindari, dan orang akan takut melakukan sesuatu kalau ada ancaman hukumannya. Zina tidak akan hilang kalau nggak ada ancaman hukumannya. Dan kita tidak berzina karena tahu ada hukumannya di akhirat. Kita ini orang yang nggak berzina karena tahu ada hukuman. Akhirnya kita hidup dengan baik, tertib gitu ya. Karena tahu zina dihukum, maka kita tidak melanggar, tidak berzina, maka hidup kita lebih tertib. Maka ketika kemudian Al-Quran menghukum pelaku zina, kita memandangnya dalam perspektif paradigma yang positif, bahwa ini adalah untuk kebaikan kita. Lagi-lagi, zina itu bukan 1-2 orang yang disakiti, tapi banyak, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kenapa hukumannya berat? Kan kejadian zina, perbuatan zina cuma sekali, kenapa cambuknya sampai 100 kali gitu. Bapak dan Ibu sekalian, orang bisa berzinanya sekali Pak, tapi muqaddimahnya ribuan kali. Orang bisa berzina, itu bukan ketemu perempuan lalu zina yuk, nggak bisa begitu. Orang bisa berzina itu prosesnya panjang. Mungkin kalau pakai ilustrasi ala sinetron, ya ada laki-laki buru-buru bawa barang, tiba-tiba dibelokkan, senggolan sama perempuan barangnya pada jatuh, lalu perempuannya marah, "Mas kalau jalan lihat-lihat dong, ini kan saya jadi repot." Laki-laki bilang, "Mohon maaf Mbak, nggak sengaja gini-gini." Dibantuin, "Ya lain kali hati-hati ya." "Ya Mbak, mohon maaf," gitu. Nggak tahu kenapa sore harinya ketemu lagi, lalu laki-laki inisiatif, "Mbak yang tadi pagi maaf ya." "Ya Mas, yang penting jangan diulangi." Ya. Nggak tahu kenapa ketemu terus, akhirnya lama-lama mulai akrab, kenal nama. Ketika udah kenal nama, mulai nyapa-nyapa nama, masih pakai kamu, pakai Anda. Lalu nggak tahu gimana, kemudian tuker-tukeran nomor WA. Namanya juga orang yang kerja di kantor yang sama, di gedung yang sama, jadi akrab. Lalu kalau udah punya nomor WA, ya kadang-kadang WA normatif, Mbak nanya-nanya hal-hal sepele gitu, hal-hal yang basa-basi. Sampai satu ketika misalnya pas mau pulang, udah sore, "Ini kok belum pulang Mbak?" "Belum pulang." "Iya." "Mana arahnya?" "Saya mau ke Sawangan." "Oh bareng Mbak, saya juga searah itu." "Emang di mana?" "Saya Sunter." Lah, muter dulu dari Sawangan ke Sunter, diantar.
Naik motor boncengan, awalnya laki-laki di depan, perempuan di belakang, tengah-tengahnya ada tas. Tapi lama-lama makin sering boncengan, laki-laki di depan, perempuan di belakang, tasnya pindah ke belakang. Lalu mulai ganti panggilan yang mulai lebih non formal, mulai bercanda-bercanda, mulai nonton film. Awalnya nonton film yang jam 4 sore supaya sholat dulu, sholat asar, lalu nonton, nanti keluar sholat maghrib. Lama-lama nonton film yang malam, mulai berani gandengan, jalan ke situ gandengan tangan. Kalau ditanya kenapa kok gandengan tangan, ya ini kasihan kalau nggak digandeng gitu. Itu nenek-nenek nggak digandeng, enggak nggak kasihan kalau nenek-nenek. Lalu mulai kata-kata romantis, panggilannya udah beda, udah pipi mimi, udah pakai sayang. Lalu mulai video call malam-malam sampai ketiduran. Saya nggak tahu tuh kayak gitu. Lalu mulai melakukan ini itu sampai titiknya dia bisa berzina. Jadi zina itu kalau dibilang gunung, dia cuma titik satu, tapi mukodimanya ribuan. Berapa kali kata romantis, berapa kali sentuhan-sentuhan, berapa kali hal-hal yang tadi sifatnya seksualitas, sehingga orang bisa membuka bajunya di depan orang lain, dia bisa membuka baju orang lain lalu melakukan zina. Itu prosesnya banyak, karena itu zina dilarang. Lalu ketika zina dilarang dan ada ancamannya, dan kemudian zina tidak ada, yang bahagia kita, karena kita kalau punya pasangan dan kita tahu pasangan kita nggak berzina, kita bekerja dengan tenang. Bapak misalnya ada tugas keluar kota 3 hari, bapak tenang karena bapak tahu istri bapak baik. Istri bapak juga misalnya sama, bekerja lalu ada tugas 3 hari, bapak tenang karena bapak tahu, oh istri saya orang baik, orang soleha, dia cuma kerja. Akhirnya hidupnya tenang. Coba kalau ada kemungkinan berzina, ya kerja nggak nyaman pak, rumah kasih CCTV pak, biasanya CCTV di depan rumah, ini nggak CCTV dalam rumah dalam kamar. Karena khawatir ini supaya kita tahu siapa yang ada di kamar. Akhirnya nggak tenang, dikit-dikit ngecek WA, ini siapa ini, kok ada sayang-sayang, itu kan ada tulisannya tukang galon. Iya, masa tukang galon ada sayangnya? Masa tukang galon WA-nya malam? Ya akhirnya nggak tenang hidupnya. Agama datang, jangan zina, nikah saja. Zina itu buruk. Zina bukan suka sama suka, zina menyakiti banyak orang. Kalau dilanggar, saya hukumannya berat, tapi jangan khawatir, hukuman berat karena orang melanggar. Kalau yang nggak melanggar, nggak dihukum. Jadi tenang saja. Nah ini yang menjadi walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu. Kalau bukan karena rahmat Allah dan anugerah dari Allah, tapi untungnya Allah dengan rahmatnya mengatur itu semua. Tapi banyak tempat yang zina dilegalkan, kemudian mereka bahagia saja. Bapak dan ibu sekalian, kita membandingkannya apa? Kalau membandingkan satu harus apple to apple, apel dibandingkan dengan apel. Beberapa negara yang kita sebut negara maju, yang tidak melarang zina dan seterusnya, itu kelihatannya baik-baik saja. Ini yang dilihat apanya? Dilihat teknologinya. Kalau teknologinya, ini ngomongin zina, malah dibandingin teknologinya. Indonesia dibandingkan dengan Amerika teknologi, ya kalah. Indonesia bandingkan dengan Belanda teknologinya, ya kalah. Kok bisa kalah? Ya kita dijajah, mereka nggak pernah dijajah. Nah, kita membangun baru 80 tahun. Belanda kapan dia membangun? Dari dulu membangun. Nah, kita kalau nggak dijajah juga mungkin akan lebih hebat lagi, atau mungkin kita kalau nggak dijajah jadi penjajah ini. Tapi apakah kemudian kita lihat kehidupannya baik-baik saja? Iya, dalam banyak hal mereka baik-baik saja, tapi mereka tetap dalam dalam konteks samen lapen ya, hidup bareng tanpa ikatan nikah, itu tetap nggak nyaman. Karena ada beberapa tempat yang ketika usia 18 tahun dipersilakan keluar rumah, lalu mereka tinggal di antara laki perempuan, tinggal di tempat yang sama tanpa ikatan nikah. Iya, kelihatannya sih begitu, tapi
kalau ditanya mereka tetap akan bilang nikah lebih baik daripada tidak nikah. Tapi kelihatannya bahagia saja. Kayaknya kita ini Pak ya, belum melihat langsung kebahagiaannya seperti apa. Yang kita lihat cuma zahirnya yang di film-film yang ditampilkan di tayangan-tayangan, sehingga kita nyangka mau mereka bahagia. Saya pikir indeks kebahagiaan ternyata yang lebih tinggi di Indonesia ternyata. Negara yang kayak kita ini yang disebut apapun itu ternyata bahagia. Ya salah satunya itu tadi. Ketika kita hidup gitu dalam kondisi sakit, ada istri atau ada suami yang mendampingi, sakitnya jadi bisa kita tahan. Kalau tanpa nikah nggak bisa ditinggal. Orang lagi sakit parah, tinggal saja. Ngapain bukan suami bukan istri. Itu yang membahagiakan. Kita dengan kondisi kayak gini masih bahagia, mungkin salah satu alasannya adalah karena kita beragama dengan baik. Sehingga kita punya konsep-konsep yang saat kita mendapat nikmat kita punya konsep syukur, saat kita mendapatkan musibah kita punya konsep sabar. Balik lagi, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu. Ada 4 ayat dalam surat An-Nur yang isinya menggambarkan betapa Allah punya anugerah buat kita dan punya rahmat pada kita yang sangat besar. Dan menariknya, salah satu bentuk rahmatnya Allah adalah menghukum orang yang melanggar, supaya dia berhenti melanggar, supaya orang lain tidak ikut melanggar, sehingga harus dihukum. Kalau orang yang melanggar kemudian menjadi baik dan orang lain tidak ikut melanggar, pelanggaran gak ada, dengan sendirinya kita nyaman. Mirip balik lagi kayak beberapa negara yang tiba-tiba gak ada sampah Pak. Itu orang Indonesia, saya kalau kadang-kadang bingung saya orang Indonesia. Di sini itu beda, ketika dia berada di sana itu tiba-tiba saja jadi lebih rapi, tertib gitu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kok biasanya sembarangan buang sampah, ini kok sekarang jadi rapi. Ya karena ada aturan, dan aturannya ada hukuman. Lalu orang takut dengan hukuman, tidak melanggar. Yang terjadi Singapura menjadi bersih. Di sini karena ada aturan tapi nggak ada hukuman, ya akhirnya masih ada kotoran, sampah di mana-mana. Yang ada kadang-kadang gitu spanduk Pak ya, yang buang sampah di sini didoakan miskin 7 turunan kayak gitu. Orang buang sampah nggak dihukum ya didoain. Mungkin gara-gara itu pula orang miskin di Indonesia jadi banyak karena didoain miskin sama spanduk. Maka anugerah Allah adalah dengan cara menghukum orang yang salah.